mengurangi timbulan sampah di tingkat rumah tangga dengan kegiatan 3R, reduce, reuse, recycle, yang akan disampaikan oleh Bapak Marlon Kamagi dari Baciraro. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu sambutan webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Immanuel Adong mewakili PT Tirta Investama Air Mandiri. Kepada Bapak kami persilakan. Oke. Halo, bisa dengar suara ini? Jelas Pak Iman. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Salam sehat. Salam, terima kasih. Yang pertama-tama kami bersyukur di hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara, Pak Stephen Tuaidan, SLs MSI. Terima kasih, salam. Pak Marlon Kamagi. Halo Pak Marlon. Halo, selamat pagi Pak Adung. Bu Lurah Bisa, Bu Lurah Raprap. Selamat bergabung juga Bu Lurah. Bapak, jadi tinggal. Dan semua yang tergabung di dalam webinar pagi hari ini. Nah, tentu kami bersyukur sebab kegiatan ini bisa juga di support dari Dinas Lingkungan Hidup, juga dari CEO Baciraro, Pak Marlon, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan webinar ini. Tentu harapan kita satu poin yang kita akan merubah mindset kita, bahwa sampah itu adalah berkat, bisa menjadi cuan, uang, kalau kita kelola benar-benar sesuai dengan nanti ada materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Nah, kalau image kita sampah masih soal sampah terus, tidak keluar dari zona sampah itu seperti apa bisa kita kelola jadi uang, ya tentu kita akan berpikir bahwa sampah itu ujungnya ada di TPA. Tetapi kalau dengan hari ini kita mendapat pemahaman, pengertian masalah bagaimana bisa mengelola sampah dan bisa juga jadi uang. Nah, sebagai informasi juga kemarin kita sudah meresmikan TPS 3R ada di 3 kelurahan. Air Madi di atas, Air Madi di bawah, dan Air Madi di Raprap. Nah, harapan kita juga bahwa semoga itu semua bisa berjalan dengan lancar. Sesuai juga dengan harapan di Kabupaten Minahasa Utara ini akan bebas sampah. Nah, tentu banyak juga masukan-masukan nanti seperti apa cara dan mengendalikannya ini sehingga semua bisa sesuai dengan harapan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga. Mungkin sebagai sambutan awal nanti berkembang dalam pemateri-pemateri selanjutnya. Terima kasih, semoga ini bisa berjalan dengan lancar semuanya. Silakan Pak Edwin. Baik, terima kasih Pak Iman. Sesuai dengan apa yang Pak Iman katakan, bagaimana kita bisa mengelola sampah agar supaya bisa menjadi tambahan ekonomi bagi kita. Di sini kita akan coba mendengarkan sebenarnya sampah dan sumbernya itu dari mana dan apa-apa saja penyebabnya. Mungkin sebelum kita masuk pada materi yang pertama, saya akan mengkonfirmasi apakah Pak Kadis sudah siap, Pak? Ya, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Oke, jadi materi pertama ini akan disampaikan oleh Pak Kadis Delha Minut.
Dan materi yang pertama ini akan membahas tentang sampah dan sumbernya. Akan disampaikan langsung oleh Pak Kadis. Waktu dan tempat langsung kami persilakan, Kadis. Izin Pak, nanti kami yang coba bantu share screen ya untuk materinya Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati pihak PT Tirta Investama, Pak Imam bisa hadir bersama dengan kita. Bahkan LSM yang sangat peduli, LSM Manengkel yang sangat peduli dengan persampahan yang ada di Minahasa Utara. Yang saya juga hormati Pak Marlon bisa bersama-sama dengan kita. Ini merupakan CEO daripada Baciraro yang sangat peduli dengan kita juga. Oleh karena itu di kesempatan ini terima kasih banyak karena Dinas Lingkungan Hidup dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang merupakan tanggung jawab bersama kita. Karena ada pemahaman bersama bahwa atau akan mungkin segelintir orang bahwa bicara persampahan itu merupakan tanggung jawab daripada pemerintah. Tetapi sebenarnya mengandung maksud bahwa hal ini harapan kami adalah merupakan tanggung jawab bersama. Karena saya pikir kalau hanya pemerintah, mungkin kita tidak punya kemampuan untuk bagaimana orang bicara kebersihan, bicara pengolahan persampahan, kalau tidak ditunjang oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, baiklah di kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi sampah dan sumbernya. Oke kan? Analisis. Pak, nanti bisa kami bantu untuk share screen kan Pak materinya. Tunggu, kita mau cek dulu siapa nih. Iya, dibicara. Coba dibantu dulu. Oke, siap. Sudah jelas Pak? Ya, bisa di Bapak? Bisa? Sudah, so kalau Sampah dan Oke. sumbernya. ya. Mungkin kita awali dulu dengan ada beberapa pertanyaan yang mungkin terkait dengan materi yang pertama dulu. Ini langsung materi yang Oke. Ya. Apa itu sampah? Ini menjadi pertanyaan yang menggelitik bagi orang semua terkait dengan sampah. Nah, lanjut. Sampah adalah sisa kegiatan yang sehari-hari manusia atau kita secara alam yang berbentuk padat. Sampah organik atau sampah anorganik dan sampah beracun. Bahkan juga sampah yang berbentuk padat, yaitu ini sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Lanjut. Nah, sampah rumah tangga yang kita bisa lihat, bahkan sampah yang sejenis sampah rumah tangga juga, yakni manusia adalah penghasil sampah. Karena setiap kegiatannya selalu menghasilkan sampah atau limbah. Lanjut. Nah, berdasarkan sumber sampah, yakni sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Lanjut.
yakni sampah rumah tangga, sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, dan tidak termasuk sampah yang akibat bencana. Nah, ini sampah-sampah domestik, misalnya sampah-sampah yang dihasilkan lewat makanan, kalau orang pakai sehari-hari, yakni super mie dan lain sebagainya, itu merupakan sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga. Lanjut. Nah, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, bahkan kawasan khusus, bahkan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya, sampah yang dihasilkan di sekolah, itu adalah sampah jenis sampah rumah tangga. Lanjut. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2019 itu diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah tolong ini dipindahkan dulu yang Nah, jadi sekali lagi di bulan Februari tahun 2009 diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jadi jika satu keluarga yang terdiri 4 orang, maka sampah yang dihasilkan itu kurang lebih 0,7 kg per 4 orang, menghasilkan 2,8 kg per hari dalam satu keluarga. Maka 2,8 kg per 30 hari itu menghasilkan sampah kurang lebih 84 kg per bulan per keluarga. Lanjut. Nah, saudara-saudara, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga, kita berpedoman pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Maka di Minahasa Utara telah ditetapkan lewat Peraturan Bupati Minahasa Utara nomor 43 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Minahasa Utara dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Ini yang kita kenal dengan Jasrada. Nah, Minahasa Utara memang telah memiliki peraturan bupati terkait dengan kebijakan dan strategi. Nah, ini proses pelaporan, kalau kita akan menghasilkan satu penghargaan berupa adipura, benar-benar pedomannya ini pada Jasrada. Karena setiap tahun kita harus melaporkan ke kementerian terkait dengan perkembangan pengolahan persampahan sampai pada bentuk-bentuk neracanya. Jadi berapa jumlah yang dihasilkan, timbunan sampah kita berapa, itu harus kita laporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Lanjut. Ya, demikian. Terima kasih. Sekecil atau mungkin hal-hal yang masih kurang dalam materi ini, mungkin kita bisa diskusikan bersama, karena mengingat waktu dan harapan kami supaya benar-benar pengolahan persampahan yang ada di Minahasa Utara ini semua terkait dalam rangka membantu bagaimana kita bicara tentang sampah. Bahkan saya harus katakan dengan jujur bahwa memang sumbernya adalah dari kita, dari manusia kita sendiri yang menghasilkan sampah. Saya kira demikian. Saya serahkan kepada moderator mungkin arah ke depan dalam rangka diskusi ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis atas pemaparan materinya. Jadi sebelum kita lanjut, saya juga ingin menyampaikan bahwa materi dari kedua pemateri ini, bahan materinya kita angkat dari modul Samtaku yang telah ada. Jadi Samtaku itu sampahku tanggung jawabku. Jadi ada beberapa garis besar dalam modul itu dan kita angkat menjadi satu materi.
Oke, kita tiba pada diskusi terkait tentang sampah dan sumbernya. Jadi untuk sesi pertama kita buka untuk 3 orang penanya. Jadi yang ingin bertanya bisa langsung lewat kolom chat ataupun di raise hand. Gitu. Oke, dipersilakan untuk 3 orang penanya. Ya biar diskusinya bisa lebih interaktif, bagi pertanyaan bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada Pak Kadis. Seperti itu. Soalnya melihat tadi, memang pada materi dibawakan, Pak Kadis sempat menyatakan bahwa dalam satu hari itu produksi sampah rumah tangga per orang itu 0,7 kilo. Bagaimana kalau memang dalam satu keluarga ada 4 sampai 5 orang? Itu tadi sudah hitung-hitungannya dari Pak Kadis. Mungkin pasti akan ada timbul banyak pertanyaan sebenarnya. Apakah memang sumbernya cuma dari rumah tangga atau ada sumber-sumber sampah yang lain atau dari pabrik, dari mana? Seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan langsung oleh teman-teman. Nah, di sini sudah ada satu pertanyaan dari saudara Robin. Mungkin Robin bisa sampaikan langsung pertanyaannya kepada Pak Kadis. Kak Robin, bisa langsung? Halo, selamat siang. Suara saya bisa kedengaran? Ya, bisa. Yes. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih moderator. Yang menjadi pertanyaan saya, kita ketahui bersama bahwa DLH juga punya peran penting untuk lingkungan, apalagi sampah. Mungkin juga Dinas Lingkungan Hidup telah mensosialisasikan bahwa pentingnya bagaimana kita mengurangi sampah. Nah, dengan sosialisasi ini apakah banyak perubahan dari setiap langkah yang dilakukan oleh DLH kepada masyarakat? Apakah masyarakatnya semakin menurun untuk membuang sampah dengan tidak sembarangan atau memilah sampah secara efektif? Kemudian bagaimana langkah yang paling konkret untuk DLH selain sosialisasi kepada masyarakat tentang sampah ini? Terima kasih. Ya. Bisa Oke. langsung ya toh? Bisa langsung. Oke, Bisa terima langsung kasih. saja Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Robin yang telah menanyakan tentang langkah dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, memang saya harus jujur mengatakan bahwa kemarin dalam kegiatan bantuan daripada PT Tirta Investama kepada 3 kelurahan, saya sudah menyampaikan dan juga peresmian TPS 3R. Nah, saya kemarin dalam menyampaikan bahwa lewat instruksi Bupati nomor 44 tentang program JGKWL ini, yakni diharapkan bahwa walaupun mungkin ke depan kita sementara dalam proses untuk penyusunan Perda pengolahan persampahan di Minahasa Utara. Karena mengapa? Karena memang kita sampai saat ini baru sampai pada peraturan Bupati terkait dengan Jasrada. Tapi kita belum ada Perda tentang pengolahan persampahan. Sehingga ketika membuang sampah, kita belum diatur tentang waktu. Walaupun sebenarnya sudah ada instruksi Bupati, tetapi kita dalam proses mensosialisasikan itu. Di mana ketika kita membuang sampah, kita punya waktu, yakni di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu waktu membuang sampah. Dan yang kedua, dalam rangka memperkecil sampah yang masuk ke TPA, diharapkan dalam sosialisasi saya sampaikan bahwa mari kita memilah sampah itu dari rumah kita sendiri. Sehingga benar-benar yang bisa
dibawa ke TPA itu benar-benar yang sampah yang tidak bisa lagi didaur ulang semestinya. Semestinya nanti diharapkan ada kerjasama dengan desa-desa, bahkan mungkin Pak Marlon, orang bisa kerjasama terkait dengan sampah yang bisa didaur ulang, yang bisa menghasilkan uang. Artinya punya nilai ekonomis. Sedangkan sampah-sampah organik itu kita bisa kembangkan menjadi pupuk di rumah kita, biar hanya mungkin kita tanam bunga, mungkin atau kita bisa kegiatan dalam bentuk polybag untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rumah tangga. Itu kita bisa manfaatkan sehingga itu dalam rangka juga mengurangi sampah yang akan keluar dari rumah kita, baik itu menuju ke TPA dan lain sebagainya. Nah, jadi harapan kita bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Joneganda dan Bapak Kevin ini, Dinas Lingkungan Hidup bukan lagi seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Mungkin itu tempat pembuangan atau jadi anak tiri, tetapi sekarang menjadi perhatian. Saya harus jujur bahwa intervensi pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joneganda adalah dari segi anggaran saja kita sudah benar-benar diperhatikan. Kesejahteraan daripada seluruh pekerja itu diperhatikan. Nah, mungkin ini masih bagian dari kecil yang kita bisa lihat perkembangan yang ada di Minahasa Utara, karena memang kita di Minahasa Utara ini ada 3 komponen kelompok kepentingan yang benar-benar dalam pengolahan kebersihan, yakni Dinas Lingkungan Hidup sendiri, baru ada PT Kelabat atau PD Kelabat, baru ada Bundes. Sehingga ini 3 komponen ini yang melakukan kegiatan-kegiatan operasional di lapangan tentang pengolahan persampahan. Nah, ini kita kalau dibandingkan dengan daerah lain hanya 1 pintu, tapi di Minahasa Utara ini ada 3. Nah, ini harapan kami ke depan, kita saling kerjasama, kolaborasi dari 3 komponen ini, agar benar-benar sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat untuk memperkecil sampah yang akan masuk ke TPA, ya kita kerjasama dari 3 komponen bersama dengan masyarakat, supaya benar-benar sampah akan keluar dari rumah kita, itu sudah terpilah. Ini ke depan kita akan memprogramkan, akan membuat semacam TPS dan kita akan bagikan kepada masyarakat agar supaya sudah dipilah dari rumah, sehingga bekerja sama dengan bank-bank sampah yang akan kita bentuk. Setiap desa itu, setiap kelurahan ada bank sampah. Nantinya kita akan mediasi baik dengan Pak Makana, kita akan ada kerjasama ke depan dengan Pak Marlon terkait bagaimana pengolahan sampah itu sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Pak Robin? Apakah sudah? Ya, terima kasih. Ya, jadi memang kinerja DLH kita bisa lihat dari terkait tentang penanganan sampah. Sudah banyak ternyata aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, dan juga memang Pak Kadis memang menyatakan atau menekankan bahwa memang kita selaku masyarakat, instansi-instansi terkait harus lebih proaktif terkait tentang penanganan sampah itu sendiri. Oke Pak, masih ada lagi pertanyaan ini dari Pak Erlando. Mungkin bisa langsung Pak Erlando. Ada Pak Erlando? Pak Edwin, halo. Ya, ya. Ya, dari SMK Negeri 1 Air Madidi, Ibu Efrida, kalau boleh mau Oke, bertanya. baik. Bisa langsung, Bu. Oh ya, jadi Ya, karena Pak langsung Erlando saja. mungkin belum ya. Iya, Pak Erlando Oh, mungkin masih sementara prepare. Oke, bisa langsung, Mem. Ya, makasih. Selamat pagi, Pak Kadis. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Pertanyaan saya singkat saja. Beberapa tahun yang lalu itu ada kerjasama antara, saya tidak tahu persis, pokoknya ada yang tukang angkat sampah dari sekolah kami, Pak. Dan itu tidak terlalu lama berlangsungnya. Setelah itu saya lihat sudah tidak pernah lagi. Jadi kira-kira apakah ini program sudah berhenti atau memang bagaimana? Sehingga saya pikir ini perlu dihidupkan kembali. Ini sebagai usul, Pak. Ya, karena kami di SMK Negeri 1 Air Madidi ini memang sebelum COVID kami banyak sekali siswa, jadi memang tumpukan sampah banyak.
Dan untuk mengatasi itu, kami juga sebenarnya karena lingkungannya sempit, kami sudah memilah-milah sampah-sampah itu, yang organik dengan yang anorganik. Nah, tapi setelah karena COVID ini ya, karena sudah banyak yang dirumahkan, otomatis sampah juga akan berkurang. Tapi mungkin untuk kedepannya, kalau bisa dibuatkan TPS ya, tempat pembuangan sampah kalau ada untuk di lingkungan sekolah kami. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Ini harapan kita ke depan. Dan terkait dengan pengangkutan sampah di sekolah, saya kira juga bagian tanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu nanti saya akan evaluasi terkait dengan hal ini. Dan saya akan dalam rapat bersama dengan bidang pengelolaan persampahan, saya akan sampaikan. Karena ternyata dari dulu sudah ada pengangkutan, tapi mungkin sekarang, ya mungkin karena mungkin dalam kondisi juga tidak ada proses belajar mengajar di sekolah, sampai mungkin itu yang menjadi hambatan sehingga tidak dilakukan pengangkutan. Tapi yang pasti bahwa itu merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah terkait dengan bagaimana pengangkutan sampah. Memang jujur saya mau katakan bahwa terkait dengan pengangkutan sampah kita baru pada 2 titik, yaitu Kecamatan Ermadi dan Kecamatan Kalawat. Karena memang kita masih terbatas. Dari segi fasilitas kita masih terbatas. Kita bisa bayangkan kita di Minahasa Utara hanya 7 kendaraan. Kota Bitung itu 43 kendaraan. Dia bisa melakukan pengangkutan satu Kota Bitung. Tapi kalau hanya 7, kita kesulitan untuk mengangkut sampai Kecamatan Kauditan, Kecamatan Dimembe dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ke depan kami sangat berharap, apalagi Bitung, Minahasa Utara akan mendapat bantuan dari kementerian, yakni pusat daur ulang. Itu pusat daur ulang modern yang hanya ada di Surabaya. Dan mudah-mudahan dengan bantuan yang akan diberikan oleh kementerian, ini diharapkan tahun ini. Walaupun Pak Arief dari Dirjen Pengolahan Sampah dan B3 mengharapkan mudah-mudahan tidak direfocusing. Nah, kalau tidak direfocusing berarti anggaran ini akan ada dan kita sudah menetapkan di Kelurahan Sukur untuk lokasinya. Nah, ini akan menjadi pusat daur ulang modern yang ada di Indonesia, yang hanya ada di Surabaya, dan mudah-mudahan kita di Minahasa Utara. Harapan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi memang ada harapan besar dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terkait tentang penanggulangan pengolahan sampah yang ada. Ini Pak, ada juga pertanyaan dari Pak Irlando tadi yang sempat skip. Bisa langsung Pak Irlando, apakah sudah tidak bermasalah? Oke, nanti mungkin kita coba bacakan saja Pak pertanyaan dari Pak Irlando. Jadi selamat siang Pak Kadis, apakah ada korelasinya antara waktu membuang sampah dengan pengelolaan sampah itu sendiri? Oke, mungkin itu pertanyaan dari Pak Irlando, bisa langsung jawab oleh Pak Kadis. Ya, oke. Silakan Pak. Artinya dia punya korelasi. Dari segi pengolahan persampahan itu kan dari sisi pengangkutan. Kalau misalnya Bapak Ibu membuang sampah bukan waktu, misalnya contoh jam 10 pagi, proses pengangkutan dilakukan jam 6 pagi, dan Ibu Bapak buang jam 10 pagi. Nantinya orang berpikir bahwa tidak ada pekerjaan ini Dinas Lingkungan Hidup, tidak ada pengangkutan sampah nih. Jadi artinya korelasinya dari sisi itu, bahwa ketika kita buang jam 6 sore, satu kontainer pun yang kita buang paginya pasti sudah bersih. Itu sudah dilakukan pengolahan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pengangkutannya. Nah, itu korelasinya di situ. Supaya benar-benar Minahasa Utara ini akan indah, akan bersih. Karena benar-benar kita punya tanggung jawab. Kalau kita sudah angkut jam 6, Ibu Bapak buang jam 10 pagi, pasti orang bilang, aduh, ini Dinas Lingkungan Hidup punya kerja ini Dinas Lingkungan Hidup. Karena apa? Sampah berhamburan, banyak sekali sampah. Tapi kalau kita lakukan sesuai dengan instruksi Bupati, jam 6 sore sampai jam 6 pagi, pas jam 7 atau jam 6 pengangkutan, pasti minut ini benar-benar bersih. Itu korelasinya. Kalau terkait dengan yang lain-lain mungkin orang boleh berpikir tidak ada korelasi, tapi dari sisi keindahan dan kebersihannya, bahkan waktu kita untuk pengangkutan sampah,
sehingga benar-benar minut ini akan kelihatan bersih dan indah. Itu saja. Oke. Jelas kayaknya jawaban dari Pak Kadis. Jadi memang ada korelasinya antara pengangkutan sampah dan pengelolaannya. Jadi Pak, di sini juga kita tambah lagi ya. Ya. Ada satu pertanyaan, mungkin ini dari Pak Riko. Halo Pak Riko. Pak Riko mungkin bisa langsung menanyakan ke Pak Kadis. Ya, halo, selamat siang Iya, selamat semua, siang. Pak Kadis dan teman-teman semua. Saya tidak bertanya sebenarnya, hanya memberi Oh, masukan iya. saja. Ya. Oke. Jadi Terima kalau kasih mengelola nih. sampah, kalau kita hanya fokus pada mengelola objek sampahnya tanpa mengelola subjeknya kita ini, ya akan terjadi seperti sekarang ini. Tetap Ya. sampah ada di mana-mana karena kita tidak punya upaya-upaya untuk mengelola subjek-subjek kita ini untuk punya mindset yang baru bahwa sampah selama ini kita anggap sebagai masalah, itu akan rubah mindset kita untuk bahwa sampah ini adalah punya potensi juga, asal kita sekali lagi kita dikelola dengan baik. Itu saja, terima kasih Ya. Pak Kadis. Terima kasih Pak Riko. Ini satu hal yang memberikan semangat bagi orang, terutama Dinas Lingkungan Hidup. Artinya bahwa mari kita orang ke depan akan menjadikan Dinas Lingkungan Hidup ini adalah instansi edukasi. Jadi bukannya semata-mata hanya urus sampah-sampah, tapi mari kita orang jadikan instansi Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi edukasi, memberikan pendidikan bagi masyarakat terkait dengan sampah ini. Sehingga Pak Riko sampaikan tadi, kalau sampah hanya dianggap musuh kita, tapi bagaimana sampah ini menjadikan suatu aset dalam artian bahwa menjadi semacam manifestasi bagi orang, terutama dari sisi mungkin kita mendapatkan keuangan dan lain sebagainya terkait dengan sampah ini. Ya, terima kasih Pak Riko. Oke. Jadi mungkin sekarang kita bisa ya Pak merubah pola pikir kita terkait tentang sampah adalah sampah. Jadi memang kita bisa merubah mindset kita bahwa sampah itu adalah emas. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kayaknya sudah ada 3 penanya dan 1 memberi saran. Apakah memang masih ada pertanyaan? Masih diberi kesempatan selama 10 menit. Jadi yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akan beralih ke materi yang kedua. Minta waktu sedikit. Oh iya, oke. Sedikit. Bisa Pak Kadis. Saya hanya minta kita kerjasama, kita kolaborasi terkait dengan pengelolaan persampahan. Oleh karena itu saya tak jemu-jemu masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan saya, bisa langsung ke kantor, bahkan mesti bisa berhubungi dengan saya lewat WA saya, nomor saya, agar supaya benar-benar ada hal-hal yang mungkin dapat kita tindak lanjuti. Mungkin ada lokus sampah yang baru, yang mungkin ada penanganan, kita siap membantu. Nah, oleh karena itu bisa mencatat nomor saya 0852 9823 9228. Itu nomor saya dan harapan ke depan ini juga nomor WA. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin ada pemikiran, ada usulan dan lain sebagainya bisa lewat nomor WA saya agar supaya benar-benar kita bisa kolaborasi dengan tentang penanganan sampah yang ada di Minahasa Utara ini. Karena ke depan memang TPA kita tidak menutup kemungkinan satu saat dia akan full. Memang kita sudah punya TPA regional yang ada di Wori. Tetapi kan kenapa kita tidak manfaatkan TPA yang ada kita? Silakan TPA kita bebas untuk kita lakukan pembuangan sampah di TPA, terutama bagi sampah-sampah yang diharapkan sampah-sampah yang tidak bisa lagi didaur ulang. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadis. Nomor kontak Pak Kadis sudah tertera di kolom chat. Jadi memang kalau misalnya ada inovasi-inovasi dari peserta, rekan-rekan, bisa langsung koordinasikan dengan Pak Kadis. Kita akan masuk pada materi yang kedua,
yaitu materi yang akan membahas tentang bagaimana sih cara mengurangi timbulan sampah di tingkat rumah tangga dengan menggunakan kegiatan 3R atau reduce, reuse, recycle. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Marlon Kamagi yang biasa kita sapa Om Marlon. Yang kalau mau bicara jejak karir, Om Marlon ini sudah bergelut cukup lama di dunia persampahan. Jadi untuk waktu dan kesempatan kami langsung berikan kepada Om Marlon. Mari Om Marlon. Baik, terima kasih ponakan. Tuh, jadi om-om tuh, jadi ya ada ponakan, banyak ponakan ini. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat. Oh, cukup jelas ini suara ya? Jelas. Ya. Karena kok ini istilahnya ya sharing-sharing jatuh orang tuh. Ya, Lagi banyak sekali senior-senior ini, ada pemerintah, ada Pak Kadis, ada para pelaku. Ini kalau Manengkel ini sudah diragukan lagi nih, orang-orangnya memang konsisten dan komitmen untuk urusan lingkungan hidup di Sulawesi Utara. Salut untuk Manengkel. Hari ini kita mau bicara tentang judul intinya bagaimana orang mengurangi sampah di TPA, Kang. Kita boleh membuat share screen ini? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa, oke. Sebentar ya. Kalau informasi dari Pak Kadis tadi sudah sangat komprehensif, Kang. Karena beliau yang paling kompeten untuk bicara tentang permasalahan sampah. Tapi kalau kita ingin lihat lebih lanjut berkaitan dengan sampah ini kan ada di 2 titik sebenarnya, Kang. Kalau orang mau pahami secara sederhana, bahwa sampah ini ada di 2 titik, yaitu di sumber timbulannya. Yaitu, kalau kita lihat sumber timbulan sampah di sini, dominannya adalah rumah tangga. Jadi kalau komposisi sampah di TPA sekarang ini data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, bahwa dominannya itu sampah rumah tangga, yang dominasinya 38%. Selanjutnya ada sampah dari perkantoran, ada juga pasar tradisional, ya, dan seterusnya. Dan sampah rumah tangga itu dominannya adalah organik. Ini ada 40%, kemudian ada, ini komposisi sampahnya ya. Kalau sampah rumah tangga itu komposisinya sampah yang bisa didaur ulang itu yang layak composting itu ada 50-60%. Kemudian ada sampah yang layak daur ulang itu 20%. Sisanya adalah sampah residu atau sampah yang sudah tidak bisa lagi didaur ulang. Dan apa yang saya ingin sampaikan hari ini adalah bagaimana berkaitan dengan upaya pengurangan sampah dengan mekanisme 3R. Begitu Kang, gitu materi Kang. Kalau tidak keberatan, ini semua ada pakai handphone kan? Cek. Iya, mungkin ada beberapa yang... Ya. Kalau ada yang pakai handphone atau laptop, silakan mengetik di handphonenya, di browsernya itu menti.com. Menti.com. Kemudian silakan mengisi kode yang muncul. Ada yang bisa buka menti.com. Ya, bisa. Oke. Kemudian masukkan kodenya 65509844. Saya hanya ingin lihat bagaimana pemahaman kita, karena Pak Kadis sudah panjang lebar tadi menjelaskan tentang sumber-sumber
Dan yang saya ingin ketahui ini adalah karena ada cukup banyak peserta yang hadir saat ini, bagaimana sih pemahamannya tentang 3R itu? Sudah ada yang mengisi? Ya, ada Pak. Kemudian submit ya. Bermain dulu apa. Jadi ada pertanyaan nanti menurut saya. Apa harapan Anda untuk mendukung 3R? Kebijakan pemerintah, ada yang menjawab edukasi masyarakat. Silakan teman-teman yang lain silakan berkomentar. Ini ada 8 orang. Edukasi masyarakat, pelibatan sekolah. Kita mau bicara berapa lama nih Kang? Sampai kong kasihkan bercerita ini. Saya lupa. 30 menit. Oh, 30 menit. Oke. Iya, Itu kita singkat saja. Di sini juga apa sudah laku dengan 3R rumah. Ini kita cuma sekedar ingin bangun apa namanya ini istilahnya frekuensi yang kalau apa harapannya bisa sama atau sampai frekuensi kan dalam memahami tentang apa itu 3R dan apa yang orang bisa lakukan. Apa yang Anda lakukan dengan 3R di rumah? Karena kita tadi lihat di panitia ini bagus sekali ya. Mereka ada juga pretestnya, mencoba membaca apa pemahaman awal sebelum kita mengikuti webinar ini. Dan saya tidak tahu hasilnya bagaimana. Apakah rata-rata peserta di sini sudah memahami apa itu 3R? Sebelum kita masuk lebih lanjut membicarakan tentang 3R dan langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Kalau mau berkontribusi silakan mengetik menti.com di browsernya masing-masing di handphone atau di laptop. Kemudian ada angka akan muncul, silakan mengetik 65509844. Kemudian silakan mengetik pertanyaan ini di jawaban. Dan nanti kita akan lihat sama-sama apa hasilnya dan apa yang bisa kita diskusikan selanjutnya. Oke. Membuat kompos. Sudah ada yang membuat kompos. Mantap. Next. Bisa menjawab 3 pertanyaan sekaligus ya. Mencantumkan 3 kata sekaligus dalam pertanyaan. Oke, sudah ada yang buat kompos, ada yang mendaur ulang, ada yang memilah sampah. Nah, ini adalah hal yang sudah dilakukan dan ini sangat menarik untuk kita diskusikan selanjutnya. Sementara harapan ini, kalau saya lihat yang terbesar itu bicara tentang edukasi, ya. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Intinya berarti seperti yang Pak Kadis katakan tadi bahwa sebenarnya permasalahan sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Tapi yang memiliki pemegang DP Mapatu kalau orang bilang itu pemerintah. Karena pemerintah yang punya regulasi, pemerintah yang punya anggaran, dan pemerintah yang punya SDM juga. Sehingga kebijakan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R. Bahkan saat ini pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan banyak sekali terobosan, karena kalau kita menilik kembali sejarah permasalahan sampah Indonesia ini, kita akan dibawa kepada cerita tentang bagaimana kejadian di Lewi Gajah.
ya tahun 2005, di mana di sana terjadi longsoran gunung sampah yang menewaskan 147 orang, ya. Kemudian menghilangkan 2 kampung dari peta bumi, dan ini sangat-sangat mengerikan karena orang harus kehilangan nyawa karena ada dalam maksudnya tinggal di sekitaran tempat pengolahan sampah dan harus kehilangan nyawanya di sana. Seperti yang saya share tadi di Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, ya, bisa kelihatan slide-nya? Halo? Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Jadi ini permasalahan sampah itu ada di 2 titik. Yang pertama di hulu itu sumber timbulan, dan yang dominan adalah rumah tangga, sehingga pengelolaan sampah di rumah tangga itu menjadi sangat penting, sangat krusial. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, perlu ada pemilahan sampah. Yang jadi pertanyaan adalah di saat dipilah sampahnya dibawa kemana? Kalau dia dibawa di TPS 3R, artinya di sana pun TPS 3R itu harus ada tempat pemilahan. Dan jika terpilah dari sumber timbulannya, yang saya pahami kenapa saya membangun gerakan yang namanya Gerakan Bank Sampah, yang sudah sejak 2012, saya mendirikan bank sampah pertama itu di Bunaken, karena ini krusialnya, bahwa 2 titik permasalahan sampah itu, yang pertama di sumber timbulannya atau di hulu, ini perlu mendapatkan edukasi. Edukasi ini sangat penting untuk memilah sampah dari rumah, karena sampah organik rumah tangga itu, kalau dikelola dengan baik dengan teknologi Takakura, kemudian juga dengan teknologi biopori, composting, bahkan ada ekoenzim, kemudian juga composting, maka 50% sampah itu sudah selesai dari halaman rumah. Kemudian 20%-nya adalah sampah layak daur ulang. Di sana ada kertas, plastik, dan logam, dan itu jika dibawa di bank sampah, maka komposisi sampah yang ke TPA ini akan berkurang signifikan sekitar 70-80%. Dengan berkurangannya sampah 70% ke TPA, maka akan sangat membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA, karena tinggal akan mengelola sampah residu. Ini adalah permasalahan sampah di hilir atau di sumber di ujungnya. Saya kalau nggak salah tadi ada sempat putar video itu kan, kegiatan kita di kegiatan kita di Pulau Bangka kemarin dengan salah satu peneliti dari Jerman, dan link YouTube kita tadi mana ya? Kita mau pengen kita putar ini video ya, video bisa kelihatan ya. Ya, bisa. Ini adalah permasalahan sampah di hilir. Kalau dia tembus sampai ke laut, dia akan mencemari laut. Ini adalah sampah yang kami kumpulkan di Pulau Bangka, di kawasan ekonomi khusus pariwisata sana. Ada 100 kantong sampah plastik. Ada 100 kantong sampah yang kalau dipilah itu dominan plastik. Dan ini, bayangkan ini yang dari laut, yang akhirnya terdampar ke pantai, dan kita coba pilah jenis-jenis sampah plastiknya. Dan inilah yang saat ini kami mengelolanya di pusat daur ulang kami di Tonsea ini. Itu menjadi produk Batako yang kebetulan kami mendapatkan dukungan dari sebuah lembaga internasional, dan upaya yang kami sedang lakukan saat ini adalah bagaimana mengurangi dampak permasalahan sampah yang dari hulu tadi dibuang sembarangan, yang akhirnya ke sungai dan akhirnya berakhir di lautan. Ini adalah sampah-sampah ini Pak Bupati kemarin di komunitas pencinta alam di Likupang. Mereka di sana kita kembangkan bank sampah di Serawet dan di Likupang 2. Ini adalah sampah yang berhasil dikumpulkan oleh komunitas di sana. Kami coba menimbangnya, kemudian kami coba mencatatnya dalam buku
administrasi bank sampah dan kemudian dicatatkan dalam buku nasabah masing-masing. Dan ini paling tidak komunitas ini sudah bisa mengurangi sampah di lautan dan itu bisa bernilai ekonomi. Intinya adalah di saat edukasi pemilahan sampah itu berjalan kepada masyarakat dan memahami seperti yang pertanyaan dari Bapak siapa tadi, Pak Riko, berkaitan dengan sampah yang kalau kita bisa kelola dengan baik itu sebenarnya memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi dan nilai ekonomi itu bisa mendorong prinsip juga sirkular ekonomi. Bahkan jika kita lihat sekarang di Minahasa Utara sebagai salah satu destinasi super prioritas ya, dengan jadi salah satu sumber salah satu destinasi super prioritas yang artinya ini sangat strategis. Bagaimana orang mau berkunjung ke destinasi wisata yang super prioritas ini, tapi sampahnya banyak di sana kan. Jadi yang kami coba lakukan saat ini adalah bagaimana mendorong edukasi kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah dari sumber timbulannya, karena sampah terpilah adalah bahan baku daur ulang. Dan itu bisa menambah insentif bagi perekonomian masyarakat, karena dengan sampah organik menjadi kompos, sampah organik menjadi ekoenzim, sampah organik menjadi POC, bahkan sampah organik menjadi sumber energi dengan biogas, itu akan membantu masyarakat dalam aktivitas untuk meningkatkan pertanian organik di halaman. Kemudian sampah yang lainnya yang layak daur ulang itu bisa dibawa ke bank sampah dan itu bisa terekord dan bisa dikonversi menjadi rupiah. Dan bahkan itu yang akan mendukung program pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang tadi Pak Kadis katakan Jakstrada, kebijakan strategis daerah. Karena aksi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi sampah ke TPA itu akan terekord di sistem, karena kami saat ini penggerak startup juga. Saya punya startup Kompis, itu aplikasi bank sampah. Kemudian kita juga punya sekarang ini kebetulan Baci Raro, salah satu pemenang kompetisi seru startup tahun lalu, dan itu memang dari Minahasa Utara juga. Dan ini kami sangat siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah, karena jika terdigitalisasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, maka itu akan mendukung pencapaian target Jakstrada, dan itu akan terekord secara nasional di Jakstranas, dan itu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bisa mendapatkan insentif, dana insentif dari kementerian dari pusat, karena sudah mampu mengelola sampahnya secara baik dan terdigitalisasi dan terekor dengan baik dalam sistem, karena aplikasi Kompis sendiri sudah terkonek dengan Simbada yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan SMES ya. Dan ini yang harapan kami ke depan sebenarnya, bagaimana sama-sama kita bisa mengedukasi masyarakat dan kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak, karena yang saya pahami di saat kita bicara tentang pengelolaan sampah tapi masyarakatnya tidak teredukasi, maka akan sangat sulit kita mendorong masyarakat bersama-sama terlibat. Apalagi konteks kita bicara 3R ya. Di saat kita bicara 3R kan sana ada reduce, reuse, recycle. Jadi reduce itu artinya kita bisa mengurangi penggunaan sampah, artinya produk yang kita manfaatkan itu betul-betul bisa maksimal karena kita mengurangi sampah. Misalnya banyak contoh ya, saya kalau kemana-mana bawa tumbler seperti ini, kita minum airnya, kadang-kadang saya keluar dari rumah jam 10, misalnya jam 8 pagi keluar dari rumah, jam 10 airnya sudah habis. Bagaimana? Terpaksa beli di warung. Kita kan beli juga botol minuman dalam plastik. Tapi yang saya lakukan adalah botol minuman yang saya beli itu saya masukkan ke dalam tumbler, dan botol itu saya masukkan ke dalam ransel, karena sampai di rumah itu tutupnya sudah tak ada tempatnya sendiri, botolnya ada tempatnya sendiri, labelnya saya cabut, saya buatkan jadi ekobrik. Itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jangan kita mengharapkan semata-mata bahwa ini akan menjadi tugas pemerintah sepenuhnya, karena kalau kita mampu memilah sampah dari rumah, maka itu akan memberikan benefit ekonomi bagi kita. Dan sebenarnya di dalam aturan undang-undang juga pun diatur bahwa
komunitas ataupun kelompok masyarakat yang mampu melakukan pengurangan sampah ke TPA itu mendapatkan insentif, mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Yang ini yang sebenarnya mungkin kita perlu dorong kepada pemerintah, karena itu juga tertuang dalam kebijakan strategis daerah tentang pengurangan sampah di TPA. Jadi kalau ada kelompok masyarakat seperti kami yang coba menginisiasi bank sampah, itu harusnya ada dana insentif dari pemerintah yang bisa dikompensasikan kepada pengelola sampah itu melalui bank sampah. Dan inilah yang kita bisa bangun bersama ke depan, bahwa sebenarnya ini sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Jangan hanya diminta masyarakat untuk melakukan pemilahan saja, tapi tanpa ada insentif di sana. Bahkan ada gerakan-gerakan seperti bank sampah yang coba digerakkan oleh masyarakat, oleh komunitas, ini juga harusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah. Artinya saat ini saya berbicara selaku CEO Baciraro dan siap mensupport kebutuhan atau mendukung kebijakan pemerintah untuk mengelola sampah. Apalagi dengan Pak Bupati kemarin saya sudah banyak berbicara, berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan strategi pengelolaan sampah. Tapi memang sampai saat ini juga kita belum bisa mengeksekusi apa yang sudah kita diskusikan. Semoga ke depan kita mendapatkan waktu yang baik untuk mempertajam program-program yang sudah kita coba diskusikan kemarin. Harapannya itu kalau seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan di sini di di jawaban survei singkat tadi, harapan yang diinginkan oleh peserta, saya lihat ini jawabannya sudah semakin banyak ya. Ini harapan yang untuk mendukung aktivitas 3R ini adalah harapannya ada edukasi ya, kemudian kebijakan pemerintah yang mendukung aktivitas 3R, kemudian juga ada gerakan bersama, ini yang penting. Bagaimana kita membangun gerakan ini dari komunitas kita, dari tetangga kita, saudara-saudara kita. Kemudian ada regulasi yang mendukung juga. Ini bagus sekali kalau Kadis kita sudah katakan tadi ada instruksi Bupati. Cuma ini juga yang perlu mendapatkan penekanan bahwa regulasi yang disampaikan atau diterbitkan oleh pemerintah ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan ini ada satu jawaban sangat penting. Karena yang saya pahami di saat kita membaca Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang upaya pengurangan sampah di laut itu, aspek edukasi adalah hal yang paling krusial. Dan ini saya lihat pesertanya juga ada dari sekolah. Saya pikir bahwa bagus sekali jika SMA 1 ya. Kebetulan anak saya juga baru masuk di sana. Saya ingin kalau bisa kita bikin program bank sampah di sana, bank sampah digital ya. Harapannya kita dapat mengurangi timbulan sampah di TPA dan sumber timbulannya. Anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh mengikuti acara reses masa persidangan ketiga di tahun yang kedua tahun 2021 kita dengarkan dulu reses ya bersama dengan anggota DPR. Oke. Saya pikir kita ada agenda lain untuk mendengarkan reses dulu. Oke, mungkin setelah terlalu panjang kita bercerita ini kan. Ada hal yang mungkin teman-teman ingin diskusikan. Saya pikir kita akan mempertajam di diskusi aja ya. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan dari teman-teman kepada Om Marlon. Bisa langsung di raise hand ataupun dituliskan dalam kolom chat seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga ya, di kolom chat tersedia link untuk daftar hadir, nanti tolong dimasukkan, diklik link dan masukkan nama yang benar agar supaya penulisan sertifikatnya tidak salah nama. Oke. Untuk sesi diskusi ini kami buka untuk 3 orang pertanyaan pertama. Karena memang Om Marlon sudah menjelaskan memang detail juga sih sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita memilah sampah, bagaimana penanganannya. Dan memang kalau bicara aksi, Om Marlon ini sudah sangat aktif dalam dunia persampahan yang ada di Sulawesi Utara terlebih khusus ya.
Itu. Baik, dibuka 3 orang penanya. Wah, di sini saya lihat ada teman-teman pecinta alam juga yang terlibat. Mungkin ada program-program dari teman-teman pecinta alam yang bisa di-sharing dengan Om Marlon. Oke. Ya, bagaimana? Bisa cukup jelas sebelum itu. Kayaknya sudah jelas ini Om Marlon. Mungkin saya mau sedikit Mungkin share begini. aktivitas. Oh ya, bisa. Om, kita mungkin dari kita saja yang ingin bertanya. Oh gitu. Ya, jadi ini kan bagaimana kita menanggulangi sampah dengan menggunakan metode 3R. Ini sebenarnya hal-hal yang sudah sering dan sudah banyak sekali dipromosikan atau disosialisasikan terkait tentang 3R. Ya kan? Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan saya, implementasi yang paling baik, Om, apakah memang ada metode lain selain 3R dengan implementasi yang sangat kalau bisa dikatakan simple begitu, Om. Jadi nggak perlu ada 3 tahap, 1 tahap saja tapi bisa menjawab semua, atau bagaimana? Metode lain yang maksud saya metode lain selain 3R yang bisa menjawab terkait tentang keserahan sampah itu sendiri. Seperti itu, Om Marlon. Mungkin kalau untuk ini saya ingin menjawab karena itu memang harapan kita bisa kita bicara tentang konsep 3R itu kan reuse, reduce, recycle ya. Kalau kita sebenarnya patokannya dengan apa yang ditulis oleh Paul Connet, seorang environment dari Inggris, beliau itu bukan 3R tapi 12R. Jadi yang coba kami lakukan saat ini itu membangun ekosistem pengelolaan sampah. Dan kenapa kita saat ini mendapatkan dukungan dari salah satu lembaga internasional untuk mengelola sampah menjadi Batako. Dan sebenarnya pusat pengelolaan sampah itu kita ingin kembangkan sampai ke 12R. Jadi bukan cuma reuse, reduce, recycle, tapi juga repair, refinery, dan macam-macam. Karena pengelolaan sampah itu banyak sekali aspek yang bisa kita sentuh. Bahkan saat ini kami dengan Baciraro juga ingin mencoba masuk ke aspek pengelolaan sampah elektronik ya. Seperti kita ketahui di Piala Olimpiade kemarin Jepang, mereka bahkan mengumpulkan ada 800.000 handphone bekas, handphone rusak, dan itu dipreteli, ada emasnya di sana, ada logamnya di sana, ada macam-macam plastik dan sebagainya, dan itu dijadikan medali Olimpiade kemarin. Jadi ada sebenarnya hal-hal yang masih banyak belum disentuh oleh kita, dan kalau yang coba kami lakukan saat ini, saya lihat ada kawan saya Dan Karipawan. Saya saat ini kerjasama dengan beliau sebagai Minahasa Handicraft. Saya punya ini, kalau bisa dilihat di Facebook saya, itu salah satu aktivitas yang kami lakukan saat ini, bagaimana memanfaatkan sampah plastik yang sudah dikolek dari bank sampah, kemudian dijemput oleh Baciraro, kemudian dibawa ke pusat daur ulang. Di sana kami mencacah, kemudian kami memproduk produk-produk kerjasama dengan Minahasa Handicraft. Minahasa Handicraft ini mereka membuat kerajinan tangan, yang dimana kerajinan tangan ini dihasilkan dari kayu hitam, dari bajaka, dan lain sebagainya. Namun saya coba menawarkan, bagaimana kalau dibuat dari material plastik yang sudah dicacah. Dan mereka bisa memproduksi produk ini sangat menarik. Ini yang saya lihat kemarin di Minahasa Utara juga, barusan di launching pusat kuliner dan cenderamata. Karena kita ketahui bersama bahwa Minahasa Utara ini sebagai salah satu destinasi super prioritas. Cuma yang saya lihat kita kekurangan cenderamata. Nah, ini yang saya coba bangun bekerja sama dengan kawan-kawan di Minahasa Handicraft untuk memproduksi hasil kerajinan tangan yang bisa dijual di destinasi wisata. Saya bukan menjual plastik sampahnya yang sudah menjadi gelang itu, bukan. Yang saya jual adalah story, ceritanya. Bagaimana sampah yang kita buang sembarangan,
hanyut di sungai dan masuk ke laut, mencemari lautan, ekosistem laut tercemar. Saya lihat Manengkel kan sangat concern di bidang konservasi laut, dan bagaimana isu mikroplastik dimakan oleh plankton, dimakan ikan, dan ikan kita makan di meja makan kita, artinya kita juga makan sampah plastik. Nah, ini cerita yang bagaimana akhirnya sampah-sampah plastik yang tercemar di lautan itu dia kesasar di pantai, dan itu diangkat oleh kawan-kawan KPA Likupang, dan mereka mendirikan bank sampah di sana. Sampah dari sampah plastik dari sana itu dibawa ke tempat kita kelola menjadi bahan baku, dan kita serahkan kepada kawan saya ini dan karyawan dengan Minahasa Handicraft, dan mereka bisa memproduksi produk seperti yang saya katakan tadi, sangat-sangat bagus, sangat menarik. Ya, coba dilihat ini. Ini dari sampah plastik, ini dari tutup botol aqua ini Pak Iman. Jadi artinya ini sudah memberi nilai ekonomi sangat tinggi untuk dunia sektor pariwisata. Jadi harapan kita sebenarnya bagaimana kalau kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa dorong bersama. Saya ingin menampilkan video aktivitas Baciraro kemarin, karena kita sedang ikuti kompetisi backup dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini adalah waktu saya bicara di Manado tentang permasalahan sampah, dan memang sampah plastik adalah dominan mencemari lingkungan kita ya. Ini saya mengedukasi kawan-kawan bye-bye plastik, dan ini timbang sampah kami. Ini saya dengan Pemda Minahasa kemarin, bank sampah di Minahasa kita kembangkan. Ini lokasi kami di TRC. Ini saya bersama komunitas ekoenzim. Nah, ini teman-teman di KPA Likupang tadi. Ini sampah dari Pulau Siladen yang kami kelola di TRC untuk menjadi produk yang saya katakan tadi. Dan melalui Baciraro ini kita harapkan aktivitas yang kami lakukan untuk penjemputan sampah di sumber-sumber timbulannya seperti di masyarakat, kemudian juga di kantor-kantor, dan seterusnya itu akan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, dan kita dapat berkolaborasi untuk permasalahan sampah di Sulawesi Utara. Mungkin demikian tanggapan saya. Baik, ternyata bukan cuma ada 3R sampai 12R ya, Om. Dan memang itu adalah upaya, jika memang kita bisa tiba di 12R, mungkin itu bisa menanggulangi ya permasalahan sampah yang ada di daerah kita masing-masing. Oke, apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada Om Marlon? Ada Bro Iwin, boleh. Oke, ini dengan Bapak Fenli, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Bro Iwin. Perkenalkan, saya nama Fenli Derek dari KPP Tarantula Adventure. Untuk Torompi Om Marlon, halo Om Marlon, apa kabar? Hola. Jadi begini, memang kalau bercerita sampah itu memang orang manusia tidak akan pernah lepas dari sampah, karena terkait dengan Torompi kebutuhan tetap sampah itu akan ada. Di sini orang KPP Tarantula Adventure menjadi salah satu solusinya orang, kayak botol-botol air mineral itu, ini orang lagi kumpul-kumpul yang rencananya orang akan bikin rakit, nantinya itu akan jadi fasilitasnya orang untuk orang bisa kontrol sungai yang ada di belakang orang. Kebetulan juga orang adalah anggota KPS, kelompok peduli sungai yang ada di Sulut ini. Jadi menjadi salah satu solusinya orang ketika botol-botol air mineral itu kita kumpul untuk bisa menjadikan fasilitas atau wadah kita untuk bisa monitoring di sungai yang ada di belakang sekretariatnya kita. Itu menjadi salah satu juga masukan kita mungkin bagi teman-teman lain. Dan ini Om Marlon, kita mau tanya Pak, kalau untuk bank sampah yang menerima sampah-sampah dari kita itu sampah yang bagaimana sih, atau istilahnya yang kayak kita persiapkan di sini yang bagaimana supaya maksudnya sampah itu sudah di packing dengan baik, supaya kalau memang tim dari bank sampah mau ambil ya kita sudah ada persiapan bagaimana sampah yang harus diambil. Mungkin cuma begitu sih Om Marlon. Oke, makasih Bro. Kita pikir kalau teman-teman pengelola sampah, apalagi yang pecinta alam, kemudian yang sudah sering terlibat dengan aktivitas di Manengkel,
sudah memahami, sangat memahami, bahkan karena yang kita ketahui bahwa Menengkel juga kan punya dampingan bank sampah ya. Bahkan saat ini dengan TPS-nya, dan ini menurut kita tinggal sinergi aja. Kalau berkaitan dengan jenis sampah apa yang kita bisa kelola, kalau di bank sampah itu kan memang sejauh ini sampah yang kita kelola saat ini adalah sampah yang bisa didaur ulang, dan yang bisa didaur ulang itu plastik, kertas, dan logam. Kalau plastik sendiri ada 7 jenis kalau berdasarkan tipenya, dan tipe sampah plastik ini kita bisa pilah juga, semakin detail akan semakin baik. Apabila membutuhkan dukungan misalnya untuk mengenal lebih jauh jenis sampah yang bisa didaur ulang, saya bersedia sih kalau memang diundang, kita bisa diskusikan, apalagi kalau dari SMK Negeri 1 misalnya, atau dari sekolah-sekolah yang membutuhkan edukasi lebih lanjut berkaitan dengan pemilahan sampah, bahkan sampai ke manajemen bank sampah, itu mungkin bisa kita siapkan waktu khusus di sana. Dan juga seperti kertas sendiri kan banyak sekali, ada koran, ada gardus, ada HVS, ada buku, dan lain sebagainya. Daripada dibakar dan itu mencemari lingkungan, mending bawa ke bank sampah dan itu bisa bernilai rupiah, seperti itu. Kalau seperti yang kalau Bro sampaikan tadi, aktivitas bersih-bersih sungai itu biasanya itu sampahnya pasti sudah kotor. Ya, baiknya itu dibersihkan. Karena kalau yang sudah kotor itu agak sulit kita daur ulang dan nilainya pun akan sangat turun. Jadi baiknya itu dibersihkan, kemudian dalam kondisi kering. Karena banyak sekali contoh di saat kita terlibat dengan kegiatan-kegiatan bersih-bersih pantai, bersih sungai, dan sebagainya. Yang dibawa itu, aduh, memang mengerikan ya. Di dalamnya kadang ada aqua, warnanya putih sih. Minuman air mineral itu warnanya putih. Tapi di dalamnya itu bukan putih, agak warna-warna orange, kuning, kayak gitu kan. Jadi begitu dibuka, waduh, aromanya luar biasa. Ini pengalaman-pengalaman di lapangan yang menurut saya ini perlulah kita edukasi lebih lanjut, karena bukan kita ingin menyelesaikan sampah di ujungnya atau di hilir atau di pantai atau di TPA. Kita itu lebih fokus bagaimana mengurangi sampah itu mulai dari pusat timbulannya. Seperti tadi Ibu di sekolah SMK Negeri 1 ya. Kalau kita bisa edukasi masyarakat dari sana, karena kan kalau sampah tangan pertama itu baru kita pakai, baru kita beli minum botolnya, kita minum, itu kan masih tangan pertama, masih bersih, dan itu langsung disisihkan. Kalaupun ada saset-saset dan sebagainya, itu pun disisihkan. Nanti kita bisa membuat edukasi bagaimana membuat eco-brick, bagaimana membuat eco-enzim, bagaimana membuat produk-produk hasil olahan sampah dan sebagainya. Ini sangat menarik. Dan itu bisa menjadi semacam aktivitas ekstrakurikuler yang bisa mendukung sekolah itu mendapatkan insentif dari pemerintah karena bisa mengurangi sampah dari sumber timbulannya. Bahkan ada gerakan-gerakan yang kita bisa dorong bersama. Mungkin bisa ke Adiata, sekolah Adiwiyata dan sebagainya, seperti SMA 7. Kebetulan anak saya sekolah di sana dan dia jadi direktur bank sampahnya di sana. Mereka mendapatkan banyak sekali dukungan-dukungan dari pusat, dari daerah dan sebagainya. Mungkin itu, Pak. Oke, makasih banyak Om Marlon. Sangat bagus sekali dengan jawabannya, dan berharap sih Om Marlon bisa ke siar juga ke Sekret, mungkin main-main ke Sekret supaya bisa sharing-sharing lebih banyak. Terima kasih. Telepon, ya, Oke, terima kasih Saudara Fendi Derek atas saran serta pertanyaannya. Oke, masih dibuka. Oke, Ibu Mam Frida. Oke, bisa langsung, Mem. Terima kasih. Ini sangat menarik. Salam kenal juga Pak Marlon ya. Sudah banyak yang dibahas tadi, tapi ada sedikit yang saya sangat copy mengenai sampah elektronik, Pak. Sampah elektronik ini kan kita di sekolah banyak yang rusak-rusak, kayak printer, kayak apa, yang lain-lain itu. Kira-kira bagaimana solusinya sehingga ini tidak dibuang percuma, masih mempunyai nilai ekonomis. Nah, kemudian ada juga macam HP yang rusak, yang so expire, itu masih disimpan-simpan, nggak tahu mau dikasih game apa. Informasinya, Pak. Selamat pagi. Ya, Ibu, terima kasih sudah memberikan. Saya langsung ya. Ini gini, kalau bisa akses di website itu baciraro.com, ya. Baciraro.com itu nanti ada formulir pemesanan.
yang kalau ingin sampahnya dijemput oleh tim Baciraro, silahkan mengisi formulirnya. Contohnya di sini, kalau saya coba buka ya. Nanti Ibu bisa akses ke baciraro.com, dan di sana ada formulir pemesanan. Ini ada daftar layanan jemput ya. Daftar layanan jemput ini akan silakan diisi. Ya, sampah apa yang akan dijemput? Misalnya Pak Fadli tadi ada plastik, silakan aja diklik. Kemudian misalnya ada kertas juga, ada gardus, silakan diklik ya. Ada misalnya plastik hadi atau sampah daur ulang lainnya. Ya, itu seperti minyak jelantah misalnya, atau misalnya limbah elektronik tadi, silakan diklik aja di sana dan ketik nama, kemudian ini sebutkan apakah instansi atau perorangan. Kalau dia instansi, silakan diklik instansi. Kemudian ini kategorinya silakan apakah komersial, kantor atau rumah. Nanti diisi atau bank sampah, kemudian alamat email, nomor handphone, dan alamat yang akan dituju. Ini kalau diklik nanti dikirim, itu akan terkirim kepada sistem kami, dan di sistem kami yang akan memfollow up. Follow up-nya kita akan melihat di mana lokasinya, dan kita akan konfirmasi lagi. Bisa nanti itu via WA, silakan dikirimkan fotonya. Misalnya ini ada printer, ini ada berapa? Ada 100 biji, banyak sekali ya. 2 biji coba. Di foto aja dikirim kan. Kemudian ini juga ada buku-buku, ada koran, ada gardus, segala macam di foto dan dikirimkan ke ada nomor kontak yang kita akan sampaikan nanti. Dan itu kita akan follow up. Nanti kita akan agendakan. Misalnya, oke, agenda kita nanti hari Sabtu atau hari Jumat kita menjemput. Nanti kita akan hubungi Ibu, Bu, siap limbah daur ulangnya kita jemput. Ya, kalau sudah siap kita tinggal ambil, kita angkat dan kita bawa diproses. Dan itu masuk ke dalam sistem pengelolaan kita. Pak, sedikit tambahan boleh bertanya lagi? Boleh. Kira-kira diukur enggak sampahnya kalau misalnya seperti kertas, mungkin mesti 1 karung atau berapa banyak atau bagaimana Pak? Ya, memang idealnya Bu, kita minta kalau sampah yang dikumpulkan itu jangan, kalau misalnya kalau botol aqua jangan cuma 1 botol kalau minta jemput kan. Paling tidak 1 karung, 2 karung kan begitu. Karena di sistem kami nanti akan muncul. RW 3 yang ya toh. Mau jual berapa kok dia? Ya, kok dia dapat 5 juta pi Bali tuh orang. Pi Bali kok murah ini. Ada iklan. Pikir-pikir lah. Oke, jadi Bu, kalau untuk volume jemputannya, memang di sistem kami akan merekap. Kalau misalnya dalam waktu penjemputan yang kita akan konfirmasi nanti sudah mencapai kuota penjemputan, baru kita kontak. Karena kan tidak mungkin toh, misalnya 1 di Tomohon, 1 di Bitung, 1 di Likupang sana, kemudian yang menjemput cuma 3 karung toh. Bayangkan jadi operasional bensin kan begitu toh. Jadi orang akan kumpul dulu di saat dia sudah masuk dalam skala penjemputan, baru orang akan kontak semua yang sudah mengisi formulir dan 1 kali berjalan dan posisi-posisi terdekat. Supaya itu ya, karena kita kan bicaranya bisnis ini, bisnis pengolahan sampah. Nggak ada pemain bisnis yang mau rugi kan begitu. Jadi ini sistem yang kita lagi dorong saat ini. Semoga menjawab Bu. Baik, terima kasih Pak Marlon. Ya. Terima kasih Pak Edwin. Ya, oke, baik Mem. Jadi memang jelas kalau memang ada sampah-sampah yang sudah dipilah di rumah bisa langsung mengunjungi websitenya baciraro.com ya Pak. Oke, iya. Oke, kayaknya kita sudah masih bisa dibuka lagi untuk 1-2 orang penanya kalau memang masih ada. Soalnya memang bicara tentang sampah, bicara hal yang menarik sebenarnya. Apalagi dengan expertnya begitu. Buat teman-teman, jangan lupa ya mengisi link post-test di kolom chat dan link daftar hadir dengan menuliskan nama yang jelas karena akan dimuat dalam sertifikat nanti. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk pada sesi berikut. Terima kasih, Om Marlon. Kayaknya peserta sudah jelas terkait tentang bagaimana cara pengolahan timbulan sampah dengan menggunakan metode 3R.
Jadi Om Marlon memang sudah detail menyampaikan materi. Di sini kita akan masuk pada sesi foto bersama. Jadi diminta buat peserta untuk mengaktifkan video, ya, dengan pose terbaiknya. Di sini kita ada 2 slide. Oke, slide pertama. Ya. Oke, semua diaktifkan videonya. Masih ada yang belum, masih ada yang off. Bisa di on. Oke, masih ada lagi yang off. Baik. Yang bertugas Nevi Manengkel. Nanti dalam hitungan ketiga posisi serileks mungkin dan seganteng dan secantik mungkin ya. Oke. Kita bisa ya, kita mulai. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. Oke. Slide kedua, gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, kayaknya pemaparan untuk materi yang kedua sudah selesai. Terima kasih Om Marlon atas pemaparannya. Ya. Sukses selalu. Terima kasih Kak Ewi. Pak Ewin, so ada suara Pak Ewin. Oh, oke, maaf. Di kolom chat ada permintaan dari Bapak Riko untuk menyanyi lagu Kelola Sampah, lagu Menanam Jagung. Apakah Pak Riko masih? Kalau memang Pak Riko masih join, bisa menuntun teman-teman untuk bernyanyi bersama. Atau memang dari peserta yang hadir, adakah yang memang tahu bagaimana lagu Kelola Sampah ini? Jangan sampai menanam jagung. Iya, menanam jagung. Mungkin Ibu Viana bisa menuntun? Boleh. Oke, sebentar saya share screen lah. Share screen untuk liriknya biar. Sebentar. Ayo kawan kelola sampah. Ya. Dengan 3R dan Oke, siap. Maaf, Bu Fiana. Kita sama-sama ya. Jadi buat peserta bisa mengaktifkan menonaktifkan mute-nya biar kita bisa bernyanyi bersama-sama. Banyak yang tahu. Dengan banyak ya. Ibu Fiana bisa menuntun banyak kita dalam tahu. Oke. Sudah bisa ya? Dalam hitungan ketiga. Oke. Buat. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan kelola sampah. Ayo dengan 3R dan pilangi sampah, manfaatkan sampah, ulang sampah. Pisalah sampah. Jalan terbaik kelola sampah.
Ayo kawan membuat kompos dengan komposter setiap rumah. Sampah organik jadikan kompos. Kita semua membuat kompos. Kompos untuk tanaman agar lingkungan sehat dan nyaman. Oke. Terima kasih Ibu Yana. Oke, baik, kita sudah di penghujung webinar. Jadi di penghujung webinar ini akan ada door prize bagi 3 orang yang beruntung. Jadi mungkin untuk sesi door prize kita bisa langsung ke Bapak Erlando untuk mengakomodir. Pak Erlando, dipersilakan. Sebentar ya. Oke. Yes. Oke, untuk undian pemenang kita akan menggunakan random picker. Jadi nanti akan ada 3 pemenang yang beruntung. Nah, jadi bagi yang sudah mengisi absen nanti tinggal menunggu. Oke, kita langsung saja ya. Ada isi absen? Ada isi absen? Oke, ayo kita mulai. Siapa yang menang? Ada, di bawah. Israel Maxi Kawung. Nah, ini kepada pemenang mohon mengkonfirmasi lewat kolom chat apakah ada atau kalau tidak kita akan berikan ke pemenang yang lain. Evin ada? Belum chat? Belum chat Pak Israel. Ada Halo. Pak Israel. Ya, ada. Ada Bisa aku. mengkonfirmasi. Ada Purwoto. Oke, siap Pak Israel. Oke, siap. Kalau begitu kita lanjut ke pemenang kedua. Selamat kepada Pak Israel. Kita lanjut ke pemenang kedua. Ini pemenang kedua Arna Hayalis. Mohon dikonfirmasi kalau memang ada. Ada Ibu Arna ada. Mau balik ulang. Terabatinya mujur. Ada namanya Lis ada. Ada, oke. Kalau begitu kita lanjut ke yang ketiga, terakhir. Pania. Nah, ini konfirmasi lagi. Masih ada tuh? Masih? Coba cek kalau masih ada. Konfirmasi. Anggrena Pania. Next kayaknya. Oke. Karena tidak ada konfirmasi, cari lagi satu lagi pemenang. Anggrena Pania. Siswa. Ada apa? Ada apa? Ini dia, sudah ada lagi. Ente. Apakah ada konfirmasinya? Mantap, Lente dan Arna. Terlambat. Oke. Ada Win? Ada. Oke, nanti untuk kepada para pemenang nanti akan
oleh panitia untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Dikembalikan ke Ewin. Oke, terima kasih Kak Erlando. Jadi kita sudah tiba di penutup webinar dari kami selaku penyelenggara Management Solidaritas yang disupport oleh PT Tirta Investama dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara serta pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Kadis Lingkungan Hidup Minahasa Utara dan Om Marlon Kamagi. Kiranya lewat apa materi yang telah disampaikan bisa menambah wawasan peserta terkait tentang bagaimana sih cara pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kemudian terima kasih juga buat guru-guru SMK Negeri 1, SMP Negeri 1, SD Impres, SMP 2, sekolah-sekolah yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu PKK, Kader Posyandu, Ibu PKK Air Madi Bawah, Kader Posyandu yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Buat Ibu Lurah, terima kasih pemerintah kelurahan yang mensupport kegiatan ini bisa berlangsung. Informasi bahwa kegiatan ini akan berlanjut di sesi 2. Jadi informasi bahwa kegiatan ini akan berlanjut di 2 sesi lagi yang akan kami laksanakan pada bulan September. Buat peserta yang sudah masuk dalam grup webinar Samtaku, harap tidak keluar karena kita akan membahas secara penuh bagaimana sebenarnya cara penanggulangan sampah ini secara berkelanjutan. Oke, nanti informasi untuk sesi webinar Samtaku sesi 2 akan kami informasikan lewat grup WA yang sudah kami sediakan. Jadi buat peserta yang hadir kali ini harap mengisi daftar hadir, post-test yang telah tersedia di kolom chat, dan mengisi nomor telepon agar supaya bisa kami invite dalam grup WA tersebut. Buat admin-admin grup yang sudah ada, harap mengundang teman-teman yang lain agar supaya bisa lebih banyak lagi yang ikut terlibat dan bisa lebih banyak lagi orang yang sadar akan sampah itu seperti apa. Jadi kutipan terakhir dari saya, mari kita jadikan sampah itu bukan sekedar sampah, tapi mari kita buat sampah itu adalah emas. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, damai di hati. Salam konservasi.